Ini yang gak masuk siapa? Yang Bapak gak masuk. Ivan, Kak. Oke, ini Bapak absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ini mata pelajarannya BK ya? Iya. Oke, Bapak absen dulu deh. Bapak nanya siapa yang gak masuk? Ivan, Kak. Oh Ivan ya, cuma satu ya. Dan ini semua masuk semua ya? Oke, cuma Ivan yang gak masuk. Nah, di sini Bapak akan memberikan layanan paskal, di mana nanti kalian akan paham tentang karir yang akan kalian pilih, terus kepribadian kalian itu cocoknya di karir apa. Oke, sebelum itu ketua kelasnya siapa di sini? Tuki, Pak. Ya Tuki, silakan bimbing berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa terpesan. Amin. Oke, kita sebelum masuk ke materi, kira-kira anak-anak di sini kan udah pada kelas 3 nih, kelas 3 SMA semua. Nah, kalau kelas 3 itu biasanya kalian punya pemikiran tentang apa? Mau kuliah sama mau kerja. Dan di sini siapa yang mau kerja? Coba menunjuk tangan. Satu. Berarti yang lain pada mau kuliah ya? Pada mau kuliah semua. Kamu mau kuliah? Kamu tapi sambil kerja. Nah, di sini nanti kita membahas anak-anak ini tuh kepribadiannya seperti apa dan yang cocok dengan karir itu seperti apa. Oke, kita masuk ke kalau misalnya mau ngomongin kepribadian nih, siapa yang tahu arti dari kepribadian itu apa? Sesuatu dalam cara berpikir. Ya, jadi kan perilaku kalian itu seperti apa, terus cara berpikir kalian seperti apa, cara ngomong kalian seperti apa itu bisa dengan kepribadian kalian. Dan lantas menurut Myers-Briggs indikator di mana 4 dimensi utama itu ada. Misal kalau kita tentang kepribadian itu kan pasti udah nggak asik dengan ekstrovert dan introvert, ada sensi dan intuisi, tinggi dan feeling, judging dan presenting. Di mana nantinya ini akan mengindikasi anak-anak semua itu nanti kepribadiannya cocok di karir apa. Next, kita lanjut. Oke, kita masuk ke extrovert dan introvert. Pasti kalau mau ngomongin extrovert dan introvert itu pasti kita juga udah itu ya tahu. Kalau extrovert berarti suka banyak orang, terus bersosialisasi, terus apa lagi? Mudah bergaul. Kalau introvert sendiri apa? Sendiri. Terus apa? Tertutup, tidak suka bergaul juga. Oke. Berarti di sini titik-titik berbalik ini bermacam-macam. Dan di sini siapa yang extrovert? Yang merasa extrovert siapa di sini? Introvert. Waduh, ternyata banyak sekali. Dan nanti introvert itu cocoknya nih bidang karir apa? Dari kalian nanti cocoknya kerja apa? Kuliah nanti kalian itu bakal mengambil jurusan apa yang cocok dengan kepribadian kalian. Lanjut. Nah, sensing sendiri ini lebih ke fokus dan detail. Jadi orangnya itu tuh detail, apa-apa harus detail, apa-apa harus jelas, apa-apa harus fakta. Masa aku rasanya sebelum ada fakta gitu kan. Dan intuisi dia biasanya mengandalkan dengan gambaran, dia membayangkan sesuatu yang mungkin nantinya akan terbentuk sebuah aku tuh suka mengira-kira kalau misalnya seperti ini. Dan nanti orang yang seperti itu nanti tentunya bekerja seperti apa. Next, kita lanjut. Thinking dan feeling. Kalau ngomongin thinking, tadi itu tadi ada tukangnya. Kalau misalnya kita ngomongin thinking itu artinya apa? Berpikir. Kalau feeling, perasaan. Nah, thinking sendiri berarti kan di sini berhubungan dengan logika dan analisis objektif, di mana biasanya orang itu suka mengandalkan pikirannya, suka berpikir tentang keputusan berdasarkan logika. Gimana itu contoh? Rian seorang insinyur membuat keputusan berdasarkan analisis logis. Jadi dia itu sebelum mengambil keputusan dia pasti mempunyai logika yang sudah dipikirkan sebelumnya. Feeling sendiri itu membuat keputusan berdasarkan perasaan dan pertimbangan emosional. Di sini ada contoh tuh. Coba baca Mbak Ida, coba dibaca. Feeling. Contoh ini yang bawah. Dibaca contohnya.
berarti di sini nyonyot itu seperti apa? Ya, nyonyot itu berarti suka memperkembangkan nilai-nilai dari emosi lain, di mana nyonyot itu senang melihat keputusan itu diambil dari emosional. Misal nyonyot sudah ngobrol sama temannya, dan nantinya temannya itu mengungkapkan emosi seperti apa, nyonyot itu bisa mengerti dan mungkin ternyata orang seperti ini, berarti ini ya nanti bakal seperti ini. Next, kita lanjut ke judging dan receiving. Di mana judging ini berarti menyukai struktur dan keputusan terencana. Terus apa-apa harus direncanain, apa-apa harus terstruktur. Sedangkan receiving lebih suka fleksibel. Fleksibel berarti apa? Mudah menyesuaikan. Jadi karakter kepribadian fleksibel itu apa-apa bisa, apa-apa ini, apa-apa nyambung ke sini, dan itu bisa dikatakan extrovert. Kan kalau orang extrovert itu kan kemana-mana bisa, tapi belum tentu juga introvert juga bisa fleksibel. Next, kita lanjut ke pengertian karir. Nah, di sini karir sendiri mencakup rangkaian pengalaman kerja dan pencapaian yang membentuk perkembangan profesional. Bisa contohnya seperti ini. Bapak itu nggak punya bidang di pengelolaan penjualan minuman. Nah, Bapak itu kerja di, kalian tahu catat ya, catat di sini tahu semua. Bapak kerja di catat. Nah, Bapak kerja di catat ini karena tapi Bapak nggak bisa punya keahlian dalam membuat minuman boba. Nah, dari kerja catat itu Bapak belajar banyak. Bapak bisa untuk mengelola boba, Bapak bisa mengelola minuman, yang nantinya Bapak bisa mengembangkan tenaga Bapak dan menjadikan seorang profesional yang mana nantinya Bapak akan bisa membuat usaha boba tersebut karena dari kerja minuman tersebut. Nah, kalau ngomongin profesi itu berarti apa? Pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau pendidikan tinggi. Jadi di sini karir itu dia tadinya tidak bisa dikembangkan dan bisa dikembangkan lagi menjadi suatu keahlian yang profesional seperti itu. Lantas bagaimana sih kepribadian bisa menjadi kesuksesan dalam karir? Dan berarti kan ini karir itu kita pilih berdasarkan apa yang cocok dengan kita, apa yang cocok dengan kepribadian kita. Nah, di sini kita lihat pertama yang tadi ya, extrovert dan introvert. Dan extrovert ini biasanya melibatkan interaksi sosial seperti kayak dia senangnya berkerumunan yang ramai dengan pemasaran seperti kalian tahu SPG yang rokok itu tahu pemasaran penjualan makanan UMKM kan pasti ditawarkan banyak orang seperti itu. Introvert sendiri memungkinkan kerja mandiri seperti penulis, ilustrator, penulis data. Penulis itu kan pasti membutuhkan waktu sendirian, harus sepi, pelukis biasanya seperti itu. Itu bisa ada cocok. Kemudian ada sensing dan intuisi, di mana sensing ini biasanya cocok di akuntan, teknisi, administrasi. Kenapa? Karena dia suka memperhatikan hal-hal yang jelas, hal-hal yang detail. Makanya dia bekerja sebagai akuntansi karena kan itu mengelola data ya, data itu harus jelas. Kemudian ada intuisi, di mana biasanya ini desainer, pemikiran, terus pengracik komputer perangkat lunak, terus apa namanya? Pelukis itu kan bisa menggunakan intuisi sebelum mendesain, itu kan masih ide, ini gambaran seperti itu. Kemudian lanjut itu ada thinking dan feeling. Kalau thinking itu biasanya di teknik terus manajemen proyek. Kenapa teknik dan kenapa menggunakan thinking? Karena biasanya orang-orang di bidang teknik itu harus berpikir secara kritis, berpikir secara fakta dan secara detail, sehingga nantinya itu akan menjadikan sebuah hasil yang baik. Untuk feeling sendiri adalah seperti guru, konselor, karena kan tadi ya seperti nyonya tadi feeling itu kan mudah mengerti perasaan atau emosional orang lain. Kemudian judging itu membutuhkan organisasi perencanaan, keuangan, bisa itu seniman, konsultan, jurnalis seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini berarti kepribadian itu dapat menimbulkan keterkaitan dengan pilihan karir, dapat membantu individu membuat keputusan karir yang lebih bermakna. Nah, di sini pembahasannya sudah selesai. Namun pastikan teman-teman itu memahami dengan pembahasan yang berbeda. Dan sekarang Bapak memilih dua orang yang nantinya Bapak akan nanya ke kalian itu apa sih yang kalian pahami secara bahasa kalian masing-masing. Saya minta Mbak Indah dan Mbak Nuraini maju ke depan. Dipersilakan, ayo.
Nah, oke anak semua tadi kan kita sudah membahas kepribadian dan tipe karir. Jadi mana nantinya pribadi kalian ini nanti kelas 3 ini akan masuk ke dunia kerja dan seperti apa, kuliah nanti ambil jurusan apa, dan nanti sekarang ke sini Mbak, ke sini Mbak. Jangan malu-malu di sini. Nah, ini Mbak Nuraini dan Mbak Ida. Apa nih yang sudah Bapak terangkan, apa yang kalian pahami tentang pembahasan pada pagi ini? Akan menjelaskan tentang karir ya Pak. Kan kita di kelas 12 ini kan sangat banyak sekali materi tentang karir. Apalagi nanti kita di kelas 12 akan memilih apa yang kita pilih kuliah atau kerja. Dan sini Bapak menyampaikan tadi banyak sekali materi yang bisa kita ambil nanti. Khususnya kalau kita kerja harus seperti apa tadi sudah dijelaskan ya, profesi, terus kuliah nanti kita kuliahnya mau ke prodi apa seperti yang kita inginkan. Intinya yang Bapak jelaskan tadi sangat berkenan sekali buat kita. Kalau Mbak Nuraini sendiri? Kalau saya sendiri itu saya lebih bisa mengerti ya Pak. Oh, jadi saya seperti ini. Nanti jurusan yang saya ambil itu ini supaya saya sendiri juga nyaman melakukan proses kuliah juga. Oke, jadi di sini ya yang masuk karir. Nah, kalau perasaan nih, apa yang kalian rasain ketika Bapak menerangkan, ketika kita materi? Senang sih Pak, saya senang sih Pak. Soalnya materinya pun udah dipahami juga. Jadi ketika Bapak menjelaskan tahu terkoneksi ke pikiran kita. Oke, kalau dari Mbak Ida sendiri? Senang sih Pak, soalnya materinya bisa membuat kita nanti apa yang akan kita pilih nantinya ketika kita sudah lulus. Oke. Nah, lantas apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah mengetahui kebahagiaan kalian itu akan masuk ke karir depannya? Yang saya lakukan, saya ingin kuliah nih. Depannya saya akan memilih kuliah di jurusan apa, terus saya mau mengambil universitas apa yang cocok buat diri saya. Seperti itu sih Pak. Bagus, nyambung ya berarti paham kalau Mbak sendiri. Sama sih Pak, saya juga maunya kuliah. Jadi itu saya juga jurusan apa yang harus saya ambil di kampus mana, ada jurusan yang saya inginkan juga. Oke, berarti Mbak Nuraini di sini pengen kuliah. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sebelum Bapak akhiri mata pelajaran di dunia konseling ini, kan kita pasti di BK ini membutuhkan waktu 1 jam. Nah, sekarang kita refreshing dulu untuk jalan biar kalian semangat lagi. Wah, Bapak sakit semangatnya ini sampai Bapak nggak mau. Saya berdiri dulu, berdiri. Bapak nggak berdiri. Oke. Sekarang kita nyanyi Marina. Oke, kita lakukan dulu yang 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Teman-teman kalian semua hebat semua. Bapak harap setelah layanan kasih kalian untuk berikan ini dapat memberikan gambaran ke kalian mau kuliah atau kerja nantinya. Oke, sebelum itu Bapak tutup, Mbak Luki sebagai ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.